Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau kamu itu produk gagal? Teman-teman seangkatan udah gendong anak, undangan nikah udah numpuk di meja. Dan setiap kali kamu ketemu teman, pertanyaannya selalu sama. Kapan nyusul? Ayo, jangan lama-lama. Dan kamu cuma bisa senyum. Padahal dalam hatimu rasanya hancur banget. Kamu udah glow up, kamu udah ikut komunitas, kamu udah install aplikasi ketemu jodoh, sampai install, uninstall. Ya mungkin karena kalian di ghosting kali ya. Doa jangan ditanya. Sholat tahajud, sholat duha, sedekah, infak, semua jalur langit udah kalian ketuk. But the result, teman-teman semuanya, tahu nggak? Hal yang paling melelahkan di dunia ini bukan kerja keras, tapi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Rasanya seperti Tuhan sedang memblokir doamu. Gitu kan rasanya? Rasanya seakan-akan Allah itu sayang sama semua orang kecuali kamu. Jika itu yang kamu rasakan, tarik nafas. Video ini buat kamu. Mari kita bedah rasa sakit itu. Kenapa rasanya semenyakitkan ini? Karena tanpa sadar kita udah memperlakukan Allah seperti vending machine. Tahu kan vending machine? Yang kayak kulkas. Kemudian kita kasih uang 5.000 dapat air mineral. Kalau kita masukin 10.000, kita dapat air yang ada rasanya. Tahu kan yang kayak di rumah sakit, di tempat umum, vending machine. Coba googling deh apa itu vending machine. Tapi kita mikirnya, kita memasukkan koin usaha, kita effort, kita glow up, kita ikut ta'arufan, kita masukkan koin ibadah, kita tahajud, kita puasa, kita sedekah dan infak. But why? Kita menekan tombol jodoh, dan ketika minumannya tidak keluar, kita marah. Kita menendang mesinnya, brak. Kita bilang mesinnya rusak. Logika macam apa ini? Kemudian kita overthinking. Aku ini udah baik, aku udah ibadah, kenapa nasibku buruk? Ini adalah sumber awal penderitaanmu. Kamu lelah bukan karena kamu sendirian. Kamu lelah karena kamu sedang berhitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman, Allah itu bukan mesin kasir, apalagi vending machine. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan bisnis to bisnis, dimana kita invest, kita dapat dividen, kita dapat return of investment dalam waktu beberapa bulan atau tahun gitu. Ada question is, dan pertanyaannya, kalau kamu emang meyakini bahwa Allah Maha mendengar dan kamu sudah meminta sampai menangis darah, kamu berpikir, kenapa ya Allah masih menahan jodoh kamu? Ada dua kemungkinan besar kenapa kamu masih di sini di ruang tunggu. Dan percayalah, kedua alasan ini adalah bentuk cinta yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, the protection. Pernah gak sih kalian mikir bahwa penundaan ini adalah security sistemnya Allah yang sedang bekerja? Maybe orang yang kamu tangisi kemarin, yang nolak kamu itu, yang ngeghosting kamu itu, jika kamu menikah dengannya, rumah tanggamu akan menjadi neraka. Mungkin Allah tahu karakter aslinya dia. Dia kasar, dia nggak setia, dan bisa jadi dia bakal ngancurin mental kamu di masa depan. Sesuatu yang tidak bisa kalian lihat dengan mata telanjang, karena ya mungkin kalian sedang butterfly era. Allah menahanmu di pintu gerbang itu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungi kamu dari kecelakaan fatal di dalam hubungan tersebut. Status sendiri itu saat ini adalah perisai, adalah tamu.
Berapa banyak orang yang sekarang menangis ingin kembali ke masa jomblo karena terjebak pernikahan dengan orang yang salah atau toksik. Yang kedua, preparation. Allah sedang membentuk otot jiwamu. Coba lihat sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebelum beliau memegang kekuasaan di Mesir, beliau harus melewati sumur yang gelap, penjara yang dingin, bertahun-tahun. Why? Karena amanah yang akan dipikul oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam amat berat. Teman-teman sekalian, karena aku udah nikah, aku berani bilang, menikah itu berat. Berat teman-teman. Menyatukan dua ego, karakter yang berbeda, itu sangat berdarah-darah. Mungkin mentalmu saat ini masih rapuh. Mungkin kalau kamu menikah sekarang, saat ada masalah sedikit, kamu akan hancur. Mungkin kemandirian emosional kamu belum tuntas. Dan ruang tunggu ini bukan penjara. Ini adalah training moment, fase berlatih. Allah sedang membuatmu selesai dengan dirimu sendiri dulu, supaya nanti ketika pasanganmu datang, kamu tidak menjadikan dia sebagai sumber kebahagiaanmu yang selalu bisa bikin kamu bahagia dan gak pernah bikin kamu kecewa. Itu tidak mungkin, karena menuntut manusia membahagiakan kita sepenuhnya adalah awal kekecewaan yang paling pahit. Teman-teman semuanya, aku ingin kalian dengar ini baik-baik. Status hubunganmu sekarang tidak mendefinisikan harga dirimu. Kamu bukan barang sisa hanya karena kamu belum ada yang membeli, belum ada yang melamar. Kamu bukan produk gagal hanya karena belum ada yang melamar. Stop melihat diri kalian dengan kacamata manusia yang sempit. Di mata Allah, kemuliaanmu diukur dari takwamu, bukan dari status menikah di KTP-mu. Jangan biarkan rasa kesepian membuatmu menurunkan standar, lalu menerima siapa saja asal tidak sendirian. Itu penghinaan terhadap dirimu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan dirimu dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam surat At-Tin. Menjadi sendiri itu sepi. Ya, I confirm that. Tapi menikah dengan orang yang salah itu jauh lebih kesepian. Coba deh tanya ke teman-teman kalian yang mungkin udah nikah, tapi dia ngerasa dia salah pasangan. Itu rasanya lebih menyakitkan daripada sekedar kesepian. Being alone is better than being with someone who makes you feel alone. So, apa yang harus kita lakuin di ruang tunggu ini? Gak mungkin kan kita cuma duduk diam dan menangis? No. Make it beauty. Hiasi ruang tunggumu. Bikin nyaman. Berkaryalah. Jadilah versi terbaikmu. Bukan untuk biar dapat jodoh, tapi untuk membuktikan dirimu, upayamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I challenge you. Aku tantang kamu hari ini. Change the pray. Ubah doanya. Daripada kamu mendesak, ya Allah datangkanlah dia sekarang, aku udah kesepian. Change it. Ubah itu menjadi, ya Allah, jika kesendirian ini adalah penjagaanmu, aku ridho. Tapi jika kau takdirkan aku berpasangan, siapkan aku, pantaskan diriku, dan datangkan dia di saat aku sudah tidak lagi menggantungkan bahagia pada manusia, tapi hanya padamu. Sampai waktu itu tiba, nikmati kopimu, nikmati heningmu. Di ruang tunggu ini, kamu aman. Allah tidak pernah lupa. Dia sedang menyiapkan waktu yang terbaik. Dari ruang tunggu, untuk kamu yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.